serta pihak-pihak eksternal seperti halnya SMK Swasta Putra Nasional Cibodas yang telah memberi dukungan secara materi bagi kami untuk memberikan apresiasi berupa beasiswa pendidikan terhadap anggota-anggota kami yang aktif. Banyak nama saya itu. Siapa aja tuh? Boai, Boing. Salah ya. Banyak. Kepengurusan-kepengurusan yang di bawah seperti RT, RW itu kenapa di kita itu kalau ada pembentukan kepengurusan itu banyak yang menolak, banyak yang nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karang Taruna, salam Aditya Karya Mahatprayoda. Baik teman-teman, mungkin kembali lagi dengan kami Karang Taruna Rukun Warga 02 dalam programnya yang bertajuk Ruang Diskusi, yang dimana mungkin beberapa bulan terakhir kami tidak melaksanakan program ini karena ada beberapa kendala yang memang harus kami hadapi. Dan tentunya itu bukan penghalang bagi kami, toh tentunya pada hari ini ketika kami memiliki kembali waktu dan kesempatan, kami melaksanakannya kembali. Dan tentu mungkin kemarin di momen Agustus, tentunya itu ada sebuah momen besar bagi Karang Taruna tentunya bersama dengan masyarakat Rukun Warga 02 serta kepengurusan Rukun Warga 02. Kita bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, yang tentunya di mana momen tersebut juga menjadi salah satu sarana bagi kami untuk memberikan apresiasi terhadap anggota-anggota Karang Taruna kami yang memiliki dedikasi dan kontribusi dalam kemajuan Karang Taruna Rukun Warga 02. Dan tentunya di samping itu semua kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, terutama kepengurusan Rukun Warga 02, warga masyarakat Rukun Warga 02, serta pihak-pihak eksternal seperti halnya SMK Swasta Putra Nasional Cibodas yang telah memberi dukungan secara materi bagi kami untuk memberikan apresiasi berupa beasiswa pendidikan terhadap anggota-anggota kami yang aktif. Tentu respect dan apresiasi pula ya ingin kami berikan kepada mereka karena ternyata di luar sana pun masih begitu banyak organisasi atau pihak-pihak eksternal yang memang sama-sama peduli atas kemajuan pemuda khususnya di dalam organisasi Karang Taruna. Baik, pada malam hari ini tentu saya tidak sendiri, melainkan saya akan ditemani oleh beberapa narasumber serta co-host nih yang baru ya. Dimana co-hostnya itu mungkin teman-teman sudah pernah melihatnya lah sebelumnya, tapi tentu kita panggilkan dulu co-host saya ya. Ya ini Pak Ustadz Jujun. Boleh Pak Ustadz Jujun? Masuk dulu dong. Biar saya gak sendiri nih bincang-bincang. Dengan senang hati saya hari ini menemani Anda sebagai co-host. Nanti ke depan Anda hostnya lah ya. Ya, kita saya co-host. Ngobrol-ngobrol aja lah ya. Kebetulan saya dengar-dengar narasumbernya motivasi kita semua. Gitu. Nah itu justru. Tentu kan dari kemarin-kemarin juga kita mendatangkan dan menghadirkan orang-orang yang berpotensi untuk memberi motivasi bagi kita semua. Ya, tentunya semoga saja dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan sebuah inspirasi. Betul. Bagi orang banyak. Semoga. Jadi gimana nih? Kita mau apa dulu? Mau minum dulu? Boleh, minum dulu boleh. Minum dulu. Kalau saya udah nggak sabar pengen ketemu sama narasumbernya. Oh, nanti dulu berarti minumnya. Lebih baik kita panggil langsung. Boleh, gimana? boleh. Silakan panggil. Setuju? Setuju. Setuju sekali? Setuju. Sekali-sekali? Sekali. Siap. Baik, mungkin teman-teman karena saya sudah ditemani kawan saya ya, Pak Ustadz Jujun. Ini adalah sosok inspirasi juga di lingkungan kami sebagai guru daripada banyak orang sekali ya. Banyak. Siap. Baik, kita panggil langsung saja ya narasumber kita, yakni Ketua Rukun Warga 02 serta sekretarisnya yang akan didampingi oleh sekretarisnya. Boleh mungkin kepada
ini dia, Bung. Sip dulu, sip. Kanaon atuh. Siap, santai. Kan nanti juga ditanya. Baik, pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya Pak karena sudah berkenan hadir dan menghadiri undangan kami. Tentu ini momen yang sangat luar biasa tentunya. Karena mungkin pada tentunya kita itu sebenarnya memiliki waktu luang, sama-sama memiliki waktu luang, tapi di waktu yang tidak sama. Nah ini nih waktu luang kita sama nih kebetulannya. Waktu Itu tidak. waktu istirahat sekarang. Oh iya, berarti saya mengganggu. Mohon Ganggu maaf sih enggak. sebelumnya. Cuma Ya karena tujuannya untuk kemaslahatan, ya. jadi ya kita kesempatan lah untuk hari ini ngobrol gitu. Nah itu dia. Gitu lah. Bagaimana Pak? Kabarnya sehat? alhamdulillah. Jadi ya dingin. Musim hujan bukan apa-apa. Kalau musim hujan keluar malam itu sebenarnya males. Musim hujan sama nggak ada yang menemani ya? Bukan masalah nggak menemani. Ini juga masih ditemani. Baik, Soalnya kalau cuaca gini mah kan kesehatan harus dijaga. betul sekali karena rentan gitu ya, Iya. rentan masuk angin. Hmm. Baik, mungkin ada baiknya kita memperkenalkan dulu karena sebagaimana peribahasa mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Baik, jadi di depan saya ini teman-teman, Tapi salah itu teh. Sebenarnya sayang dulu baru kenal kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita sayang, setiap ketemu orang itu saling menghargai, baru kita kenal. Gitu. Kenal sayang dulu. Sayang dulu. Oh, sayang siap. dulu. Berarti harus dibalik. Rasa sayang dulu. keluar. Kita sayang maka tak kenal. Gimana? Oke, ya ini tuh adalah para mungkinnya pengurus daripada Rukun 02 di mana di depan saya ini ada Bapak Wahyu sebagai ketua Rukun 02 ya Pak. Dan di sampingnya itu ada Bapak Sekretaris Rukun 02 yakni Bapak Ahyat. Cuma lebih dikenal dengan Bapak Boing. Banyak nama saya itu. siapa aja tuh? Boai, Boing. Ahyat. Banyak. Kenapa bisa banyak seperti itu? Nggak tahu tuh orang-orang pada kenal saya itu dengan banyak nama itu. Itu Anugerah inspirasi. bagi saya itu. Oh siap. Anugerah. Terinspirasi dari Tan Malaka. Mungkin ini bentuk-bentuk masa depan dan penata. Bisa jadi. Bisa ya. Banyak nama aja. Baik, tentu Pak. Seperti halnya video-video sebelumnya, bahwasanya kami mengundang narasumber itu bukan tanpa tujuan, melainkan ada hal-hal yang ingin kami gali, terutama terkait dengan lingkungan, terutama terkait dengan kepemudaan, Benar, bahkan benar. persoalan Benar, kepemudaan Pak. pula, seperti itu. Ini bapak saya kok nggak dikenalin dulu. Masa saya yang dikenalin yang ini enggak? Masa saya sendiri ini kan ditemani Ya, ya ini kan Bapak Wahyu tadi saya kenalkan. Kok belum ditanya-tanya? Nah. Makanya mengganggu sekali Pak Host. Kalau mau di-cut, cut aja. Lanjut. Oke, Oke. ada gangguan mungkin. Iya Pak, betul. Jadi Kita masih apa ya? Masih amatir. Oh, kalau amatir sih enggak. Tapi Kreatif. kreatif. ya. Baik, mungkin ya terutama untuk Pak Wahyu, mungkin Pak, mohon maaf sebelumnya. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Betul, ya, betul, Pak. betul. Terutama mengingat kemarin kita sudah merayakan euforia yang semua sangat luar biasa. Acara gede lah ya. Ulang tahun Karang Taruna 17 Agustus mah Pak. Karena Hajat masyarakat Nah, lah lebih gitu. tepatnya gitu ya. banyak kegiatan di sana dilaksanakan. Nah, mungkin apa pandangan Bapak terkait kegiatan tersebut? Pertama-tama seperti itu dulu, Pak.
Ya, terima kasih ya Kang Dani. Kemungkinan malam ini lagi nggak banyak bicara nih, lagi kurang sehat. Oh, lagi kurang sehat gitu ya. Aduh. Jadi ya terutama sebelum ke acara yang selanjutnya, mungkin saya lebih baik mengucapkan terima kasih kepada semua warga masyarakat yang telah mendukung untuk pelaksanaan HUT RI yang ke-80 yang kemarin. Alhamdulillah dengan adanya kerjasama semua warga masyarakat RW 02, juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh seni, budaya, juga Karang Taruna, alhamdulillah kerjasama. Alhamdulillah RW 02 mencapai kesuksesan dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 itu bisa sukses jadi juara pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluh kesah terutama di dalam menghadapi HUT RI, sebetulnya emang di kepengurusan, terutama di kepengurusan ke-RW-nya yang di bawah, emang untuk menghadapi HUT RI itu emang banyak keluh kesahnya sebetulnya. Banyak keluh kesahnya dikarenakan itu kalau kepengurusan yang di bawah seperti LT, RW itu semua untuk melaksanakan kegiatan itu emang dengan modal memakai modal masyarakat gitu ya. Enggak ada dukungan-dukungan dari pemerintah sebetulnya. Dikarenakan kalau kurangnya kerjasama nggak mungkin ada kekuatan. Tapi alhamdulillah dikarenakan di RW 02 itu kerjasamanya bagus, alhamdulillah, dari mulai kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai ke orang tua pun ikut antusias untuk merayakan HUT RI. Juga itu dikarenakan mungkin kita pendekatan kita dengan warga itu seperti apa gitu. Iya. Yang paling utama itu kita pendekatan, bukan kata tadi sekretaris tak sayang tak kenal, emang udah harusnya tak kenal dulu Kang. Tak kenal. Nah, sekarang di depan ada sayang ketua. gitu. Gak mungkin kita belum kenal harus sayang. Jadi kenalan dulu, baru sesudah akhirnya kita itu kenal, baru timbul kata sayang gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dengan warga masyarakat, kita itu timbul kepercayaan masing-masing yang kedepannya lebih maju, lebih meningkat kepercayaan kita, juga warga masyarakat itu lebih percaya kepada kita untuk memajukan warga masyarakat RW 02. Mungkin sementara itu dulu. Berarti kuncinya itu lebih di kerjasama ya Pak? Ya, Iya. kerjasama. Seperti moto RW 02 itu kan seuyunan setujuan. Tapi itu seuyunan setujuan itu jangan cuma dipakai moto. Seharusnya yang lebih bagus itu dilaksanakan gitu. Yang paling susahnya itu bukan cuma ucapan, tapi pelaksanaan yang paling susahnya. Iya betul. Realitas itu lebih sulit dilaksanakan daripada idealisme. Iya. Betul itu. Iya. Bapak Ing punya pandangan tersendiri mungkin melihat ke pelaksanaan kegiatan kemarin di masa yang kemarin yang 17-an Ya. itu saya mah bangga, sebenarnya bangga sebagai warga RW 02 terus bangga terang. dalam arti merasa kesusahan. Soalnya kalau Karena bangga dalam bahasa Sunda itu kan hese. iya, maksudnya bangga itu gini, bangga dalam Bahagia. dalam apa? Dalam diri saya mah jadi gimana ya? Merasa bangga sebagai warga RW 02 karena apa? Melihat antusiasme masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap Karang Taruna begitu besarnya. Soalnya kita dari pihak pengurus mah cuma apa istilahnya di belakang Karang Taruna kan yang melaksanakan. Support system. Jadi kita juga ikut terjun dibantu Karang Taruna yang lebih ke depan lagi, misalnya yang di depannya Karang Taruna kita mendukung. Memang
dari pihak pengurus juga masih dari orang tua macam kita-kita ini, kita juga ikut mendukung dengan mengerjakan apa yang kita mampu. Tapi kan yang lebih itu dari pelaksanaannya itu Karang Taruna dilihat malamnya, terus bikin konsepnya, pelaksanaannya. Saya mah bangga, soalnya di orang lain mah mungkin nggak ada lah kayak di kita dilihat-lihat gitu. Wah, berarti itu salah satu kelebihan di RW 02. Di RW 02. Makanya biar gimana pun keluar dari RW 2, misalkan saya ke sana pindah ke sana, tapi tetap di RW 02 Ganok saya merasa bangga. Hatinya tetap iya. RW 2 ya. Iya gitu. Soalnya di gimana-gimana juga tetap nggak ada yang kayak di kita gitu. Kemanapun Iya. dilangkahkan berbagai benua, hati tetap di RW 2. Bukan berarti saya misalkan saya pantes we da si Boeing mah misalkan pengurus sekretaris, enggak. Saya di samping pengurus saya juga warga RW 02 gitu. Saya nggak bisa misalkan kebanggaan saya nggak bisa ngasih misalkan yang lebih dari segi finansial, tapi kita misal punya kemampuan yang saya bisa, saya berikan ke RW 02 gitu. Untuk kedepannya Kang mungkin moto RW 2 itu bisa diganti ya. Apa? Wah, Yang awalnya itu sauyuna satujuan, nantinya kita mempunyai moto kita bangga sebagai warga RW 02. Bagus itu. ada foto baru. Iya. Dari Sauyunan Kebanggaan sebagai RW warga RW 02 itu benar. Soalnya di kita itu jadi bangga itu, dari bangga itu kita puas melaksanakan apapun. Kalau melihat kemajuan di kita biarpun sedikit, itu kepuasannya lebih dari apapun. Hasil berarti ya. Iya. Sedikit apapun, sedikit. Iya, apalagi kemarin dibuktikan dengan waktu perayaan HUT RI yang kemarin. Begitu suksesnya, kita saling mendukung. Terus dari istilahnya dari anak kecil sampai orang tua yang sudah kalau dibilang mah bau tanah misalnya, kami masih ikut andil dia. Karena masih peduli. Tapi di balik kebanggaan itu kita jangan sampai terlena dengan kebanggaan. Tetap di balik kebanggaan yang tadi, kesuksesan, tetap kita manusia biasa, pasti ada kekurangan. Maka yang baiknya itu jadi ilmu, kekurangannya itu jadi pelajaran untuk kita, untuk kedepannya bisa untuk diperbaiki lagi. Jelas Pak, karena guru terbaik itu adalah pengalaman. Iya. Tapi melihat kemarin euforia seperti itu, agenda besar tuh ya, ada tidak semacam trik khusus sebenarnya, tanpa melakukan ini kita tidak bisa loh gitu. Kiat-kiat yang dilakukan dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai bentuk pengawasan agar kegiatan terlaksana dengan maksimal itu seperti apa Pak? Biar lebih rileks Pak, sambil minum. Boleh minum? Saya sambil minum ya, sambil rileks. Minum biar lebih rileks saya. Memang menuju kesuksesan itu tidak segampang membalikan telapak tangan itu, ya. kan Pak, Memang pasti ada tidak hal-hal segampang yang membalikan telapak dilakukan tangan. juga. Tapi itu ada proses-proses dari Itu awalnya. proses. Mungkin proses dari awalnya kita tetap itu harus ada pendekatan antara kepengurusan ke-RW-an, mungkin itu harus ada pendekatan dengan Karang Taruna. Kenapa harus ada pendekatan? Karena RW 02 itu yang mengutamakan itu garda terdepan itu Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu sebagai garda terdepan, sebagai pelaksana semua kegiatan yang punya tujuannya untuk kedepannya supaya menjadi generasi yang akan menggantikan kepengurusan yang dulu itu, yang akan melanjutkannya pasti itu Karang Taruna yang sekarang. Nah, makanya modal utamanya itu pendekatan dulu, sering berkomunikasi, sering musyawarah. Maka kalau udah sering berkumpul, berkomunikasi, bermusyawarah, semua itu kegiatan pasti akan berjalan dengan lancar. Oh, berarti sering berkomunikasi. Iya. Kunci komunikasi adalah kunci Pak Jujun. Jadi gini,
Boleh nambahin? Boleh sekali. Jadi di kita mah di RW 2 khususnya sering berkomunikasi kalau mengadakan, apalagi kemarin mau ngelaksanain perayaan HUT RI itu mau udah hajat nasional lah istilahnya yang tiap tahun juga ada. Kita itu yang dikedepankan setelah diskusi kita berembuk dengan jajaran Karang Taruna, intern pengurus, tokoh, kita bentuk dulu kan wadahnya dulu itu. Iya betul, ada. Sebagai tatanan buat nanti ke depan untuk melaksanakannya. Udah mantap di tatanan, di organisasi, di kepanitiaan, dibentuk panitia. Baru kita melaksanakan ke lapangan. Jadi istilahnya Lapangan apa kan? Lapangan poli atau maksudnya lapangan ke masyarakat gitu. Jadi setelah itu kan kalau udah tatanannya, kalau istilah mah menjurus lah, istilah di kita mah, jadi kalau udah ada panitianya untuk melaksanakan ini nih, acara ini, jadi kesananya ada pacara kokor di istilah nama gitu, ada pak-paknya ini bagian ini, jadi tanggung jawab di sini, jadi kita teh teu pabaliut istilahnya gitu. ya, jadi menyesuaikan tugas fungsi. Jadi fungsi jeung tugasna teh untuk mendukung suksesnya acara ini tuh udah ada paknya masing-masing gitu. Jadi panjang sekali itu Pak ya, dari awal Ya iyalah, orang ini ngerencanain buat suatu acara. Kalau ini kalau misalkan acara untuk di hari H17 nggak dipersiapkan secara matang, kalau betul, Pak. kan bisa berabe gitu. Emang itulah resikonya Kang Dani. Jujurnya resikonya sebagai kepengurusan itu, tantangan yang paling berat itu menghadapi 17 Agustus. 17 Agustus. Dikarenakan bulan Agustus itu untuk kepengurusan emang tantangan-tantangan yang paling banyak keluh kesahnya. Mulai dari kita ingin merayakan HUT RI, yang mana merayakan HUT RI itu memerlukan pertama Dana. kita itu permodalan yang besar. Yang keduanya mental kita juga harus kuat. Bahkan kan kalau kita lihat di RW 02 itu pengorbanan dari Karang Taruna, kepengurusan sampai beberapa hari itu kurang tidur untuk mulai dari perencanaan untuk HUT RI-nya, untuk karnavalnya, terus akan di akhirnya itu juga ada acara resepsi. Itu harus betul-betul matang, dimulai perencanaan dan pelaksanaan untuk membuat karya-karya seni, kekreativitasan warga kita untuk ditampilkan di acara karnavalan itu. Makanya memerlukan kita itu pertama itu mental yang kuat dulu. Mental, modal itu harus full. Kalau kita punya mental, gak punya modal, gak mungkin bisa terlaksana. Yang mana itu mental, modal, juga kebersamaan itulah yang harus kita diikatkan, disatukan. Berarti 3 faktor itu ya. yang harus ketika ada Karang Taruna yang mau jadi pengurus, nah itu loh 3 faktor itu yang harus punya modal itu. Sedangkan kan kelemahan di kita itu sebetulnya, apalagi untuk kepengurusan yang di bawah seperti RT, RW, itu kenapa di kita itu kalau ada pembentukan kepengurusan itu banyak yang menolak, banyak yang nggak mau. Nah itu Pak, itu justru fenomena seakan-akan kita tuh dihadapkan dengan sebuah krisis kepemimpinan. Beda dengan ada pemilihan DPR. ya seperti dewan-dewan itu, apalagi sebelum ke dewan juga pemilihan kades juga kan. Pemilihan kades, terus ada pemilihan camat, pemilihan bupati, gubernur, kadang semua itu mencalonkan. Tapi kenapa? Bila mana diperlukan untuk jadi kepemimpinan di bawah seperti RT, RW, kenapa itu semua itu banyak orang yang kurang peduli? Nah justru itu Pak, saya juga bingung. Dikarenakan gini, kalau untuk mulai dari kades ke atas, itu kan ada honornya. Ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu diseimbangkan. Sedangkan untuk ketua RW, RT, apalagi dengan staf-stafnya ke bawah, itu kurangnya diperhatikan haknya. Kalau untuk kewajibannya ditekan, tapi untuk haknya kurang diperhatikan. Makanya mudah-mudahan untuk kedepannya pemimpin-pemimpin kita ya, untuk Bapak Kades, Bapak Camat, apalagi Bupati, Gubernur, untuk kedepannya tolong kepengurusan yang di bawah itu lebih diperhatikan haknya.
jangan cuma ditekan dengan kewajibannya aja. Berarti alasannya sangat mendasar berarti ya. Kita Iya. tahu sekarang bahwa kenapa setingkat RT, RW itu tidak banyak orang yang ingin menjadi posisi tersebut karena memang ada hak yang kurang terpenuhi tapi ada kewajiban yang seakan-akan Iya. harus Iya, full gitu ya. Kewajibannya kan 1 kali 24 jam itu penuh kan, full. Sedangkan haknya itu apakah ada tunjangan dari pemerintah enggak? Jadi tidak balance loh Tidak antara hak balance. dan kewajibannya itu. KDM. Makanya yang diperhatikan itu jangan pemimpin-pemimpin yang di atas terus. Justru itu. Bahkan pemimpin yang di atas juga kalau nggak dibantu dengan pemimpin yang di bawah yang terus berhadapan dengan warga, itu nggak akan mungkin berjalan gitu. Semua program itu diawali dari bawah. Nggak mungkin langsung naik ke atas. Gitu. Seperti nadi berarti ya Iya. di tingkatan rukun olahraga. Nadi kan kecil tapi kalau nggak ada mati tuh Iya, akan gitu kan. itulah. Berarti seperti itu juga. Ya tuh di seperti apa lingkungan. kepemerintahan, presiden mau memimpin apa kalau nggak ada warga? Nah gitu. Iya. Makanya disebut wakil rakyat sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi kenapa ya? Wakil rakyat itu semuanya diwakilkan sama dia. Apa itu? Ya, kayanya diwakilin, rumah megahnya diwakilin sama dia. Ya, Pak. Itu kan mobil mewahnya diwakilin sama dia. Rakyatnya ketempuhan aja itu. Ketempuhan petanggus, Pak. Iya. Tapi ya kadang kita juga entah mungkin belum sampai ke Ya sana itulah atau nasib jadi warga masyarakat iya. seperti itulah. Apalagi nasib seperti Bapak sebagai ketua RW, RT yang ada di kampung-kampung. Beda lagi dengan ketua RT RW yang ada di kota. Kalau di kota itu mungkin ada sedikitnya bantuan-bantuan, masukan-masukan untuk kesejahteraan, kepengurusan. Tapi kalau di kampung, kalau kita itu nggak bisa gali potensi, nggak mungkin kita bisa ada kemajuan. Karena kurangnya perhatian untuk hak kepengurusan yang ada di wilayah itu. Nah, berarti menarik ya, Cukup Pak menarik. Julian. Saya Menarik jadi sekali. penasaran, berarti kita selama mengadakan acara 17 Agustus ini kan tadi kata Bapak tidak melibatkan pemerintah. Berarti itu pure dananya Ya. dari Warga masyarakat itu. Sehebat itu. Beda lagi sekarang. Kalau itu ketua DPR, MPR melaksanakan itu menyambut HUT RI itu memakai dana warga, APBN. APBN, Jangan warga DPR, negara. Pak. Tapi kalau ya, kan itu dari dana negara ya. Tapi kalau warga masyarakat itu dengan modal sendiri itu, dengan modal sendiri. Ya itu Berarti demokrasi itu hanya berjalan di kita. di lingkungan bawah. Ya iya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau di atas kan dari kita untuk mereka. Mereka. Ya. Iya. Berarti itu. Itu menarik, Pak. Ini untuk ditindaklanjuti. Kenapa? Karena seharusnya hal-hal seperti itu menjadi demotivasi tuh disebutnya. Ya, Jadi iya. penurunan motivasi itu bisa disebabkan oleh hal-hal tersebut. Tapi melihat keadaan kemarin, kegiatan kemarin, saya tidak melihat sedikit pun adanya demotivasi. Dengan kekurangannya anggaran, dengan kekurangannya dukungan, ibaratnya gitu. Nah, sebenarnya apa yang memotivasi bapak-bapak ini untuk tetap lanjut? Musuhnya gas. Ya. Ya. Jadi dari Bapak itu punya rencana apa nih, Pak Baik? Oh, Tetap lanjut iya. gas ini, punya rencana apa ke depannya, planning yang bagaimana? Ya? Planningnya mah kita mah kerjasama aja. Kerjasama Perencanaan dengan yang tugas, matang. Sebelum melangkah kerjasama, kita itu punya cita-cita yang lebih kuat. Kita itu mengaca dengan kepada para pahlawan kita, orang tua kita yang membela negara kita untuk mencapai kemerdekaan itu sampai mengorbankan jiwa raganya. Apalagi harta jiwa raganya juga berani dikorbankan. Kenapa kita sebagai penerus bangsa cuman merayakan itu kok kita nggak mampu? Kenapa kita susah? Makanya itulah motivasinya dari masa pahlawan dulu untuk kita. Kalau dulu itu mengorbankan jiwa dan raga, kita itu harus semangat untuk mengisi kemerdekaannya. Karena kan yang lebih susah itu bukan untuk merebut kemerdekaan, tapi yang paling susah itu mengisi kemerdekaannya. Ya. Betul, Pak. Berarti
semangat kepahlawanan. Ya, semangat ya. kepahlawanan Yang itu yang menjadi harus kita motivasinya. lihat. Iya, nasional. Kalau kita itu kurang kesemangatannya, apalagi kita kurang dukungan dari dana dari pemerintah, nggak mungkin kita bisa mewujudkan cita-cita kita untuk mensukseskan HUT RI. Dikarenakan kita punya keberanian, punya itu motivasi dari kepahlawanan itu, kesemangatan yang tinggi, maka keluh kesahnya kita itu tidak dilihat keluh kesahnya, tapi yang kita lihat itu kenapa orang tua kita bisa, kok kita tidak bisa. Jas merah. Iya, jangan menyerah sebelum bertindak. Siap. Maka dulu minum, Pak. Silakan. Ya, boleh ngerokok, boleh itu ngerokok. Kita ngopi dulu biar lebih rileks Pak. Santai Sama aja. saya aja, Pak. Merah kalau Iya, Bi. Susu, Pak. Ya. mana Sudah kekurangan susu kan? Susu kopi kan. Tapi kalau di negara Konoha itu emang kalau ada pemilihan RT RW itu emang banyak yang mau. Negeri Konoha. Negeri Konoha beda dengan di kita gitu. Dikarenakan kalau di Konoha itu sebelum ada pencalonan itu udah diumumkan ini gajinya sekian, gajinya sekian. Gitu. Di mana tuh Konoha, Pak? Daerah Konoha itu Kasenggan. memang saya mah salut sama RT di kita mah di kampung gitu. Sekarang gini, bupati, gubernur, presiden enak itu. Dia mah cuma duduk di kantor. Coba RT berhadapan langsung dengan masa, kalau digebuk langsung. Itu mah ada jarak. Macam itu mah. Makanya mental yang kuat itu sebenarnya di RT. Apalagi kan kalau di kampung gini ya. Seorang pemimpin yang di kampung seperti RT RW itu emang betul-betul pengorbanannya emang Iya. Pengorbanan yang emang betul dahsyat. Kenapa? Dia itu berperang, berbenturan dengan kebutuhan pribadi dan keluarga. Ada hak dan kewajiban untuk kita mengurus keluarga, ada juga kewajiban untuk mengurus warga masyarakat. Kita itu kewajiban sebagai pemimpin di warga masyarakat, juga pemimpin di rumah tangga. Sedangkan dari pemerintahnya itu nggak ada perhatiannya. Emang kurang lah, bukannya nggak ada, tapi kurang perhatiannya untuk kesejahteraan kepengurusannya. Sedangkan dia itu berjuang untuk mengurus rumah tangganya, kebutuhan pribadinya, juga untuk mengurus warga masyarakat. Tapi dia itu rela dengan ikhlas menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus. Padahal memang Pak, saya juga pemahaman saya, koreksi jika salah, bahwasanya urusan dengan masyarakat itu ibaratnya urusan organisasi, sedangkan dengan keluarga urusan pribadi, Iya. di mana kedua hal tersebut tidak bisa disatupadankan. Iya, kalau kata Pak Ustadz itu ada wajib dan kewajiban. Hah? Ada wajib dan kewajiban kan? Ya berarti kan apabila dia sedang menjalankan dua hal yang berbeda secara Ya. bersamaan, itu yang jadi problematika kan. Waktunya berarti yang 24 jam dibagi dua, Iya. tenaganya Ya. yang full jadi setengah-setengah. Ya, seperti itu kan ibaratnya kalau kita melihat secara kasat mata gitu. Tapi memang Pak, makan saya tadi mengatakan bahwasanya seakan-akan kita tuh di tingkat rukun tetangga, rukun warga itu krisis kepemimpinan, karena saya menyaksikan langsung Pak begitu problematikanya dalam memilih calon pemimpin di lingkungan. Ya. tingkat Jadi tetangga memilih dan kepemimpinan keluarga. itu bukan cuman dia mampu untuk menjadi pemimpin, tapi harus betul-betul sadar dan ikhlas untuk menjadi pemimpin dengan keadaan yang seadanya itu. Harus bisa berbagi mana untuk wajib dan kewajiban gitu. Bedanya apa Pak, wajib dan kewajiban Pak? Tentang wajib dan kewajiban itu begini ya, ada kewajiban itu. Emang kewajiban dan wajib itu yang lebih jelas yang harus menjelaskan Pak Ustadz sebetulnya. Siapa yang menjelaskan? Ini saya tertarik tuh, katanya Bapak Wahyu ini tidak mencalonkan ya Pak? Enggak. Tapi diusung oleh Diusung. masyarakat gitu. Sebetulnya dari dulu itu diusung, cuman udah beberapa kali diusung, emang saya itu mundur terus. Dikarenakan
Ya tadi dikarenakan kalau di kita itu paling susah itu mencari pemimpin yang amanah. Sedangkan merasa bahkan saya itu belum amanah. Tapi walaupun diusung oleh masyarakat dan baru beberapa bulan melaksanakan hari ulang tahun Republik yang pertama, beliau langsung mengangkat nama RW 2 menjadi juara 1 di Desa Sukajaya. Itu kerennya Bapak Wahyu itu dan staf-stafnya itu loh. Padahal sebelumnya di RW 2 itu katanya kan ada jeda ya Pak, ada jeda tidak ada ke-RW-an gitu. Yang tahun sebelumnya kemudian ada Bapak Wahyu sehingga bisa mengangkat RW 02 itu. Ya mungkin itu kesuksesan bukan khusus dari saya, itu kesuksesan itu milik warga masyarakat RW 02 dikarenakan adanya kerjasama antara warga masyarakat dan kepengurusan RW 02 beserta staf-staf semuanya itu bersatu, maka timbullah kekuatan gitu. Nggak mungkin ada kekuatan tanpa kebersamaan. Nah itu Pak, saya suka tuh kata-kata itu. Kuncinya kebersamaan gitu. Ya, justru Tetap kembalinya kebersamaan. di kita mah gini. Di kita mah gini ya. Di RW 2 istilahnya di RW 2 ya. Saya merasakan sebagai pengurus kita itu nggak ada jarak sebenarnya. Dengan masyarakat. Bukan dengan sesama pengurus. Dari anak Karang Taruna, kapan kita bercanda, di mana kita bercanda, justru itu tuh apa menumbuhkan kebersamaan itu jadi gampil. Kalau ada apa-apa kita diskusi itu. Kalau ada jarak kan kadang-kadang ada rasa segan, canggung. Jadi kuncinya kepengurusan RW 2 itu gini Kang Dani. Jadi kepengurusan RW 2 itu tidak melihat kekurangan-kekurangan rekan-rekan kita, tapi kita saling mengisi kekurangan-kekurangan dari rekan-rekan kita. Mungkin di balik manusia itu, di balik keunggulan pasti ada kekurangannya. Jelas. Kita itu harus seperti ini, jari tangan. Jari tangan itu kan jari tangan yang ini emang banyak yang salah-salahnya ya. Tapi kalau kita dipermasalahkan salahnya ini, kekurangannya ini, itu jelek. Maka kepengurusan RW 02 tidak melihat kekurangannya, tapi saling mengisi kekurangan, bersatulah. Kapan seperti ini Kang? Iya. Untuk kedepannya kita harus seperti itu. Apalagi kita kan kita itu punya apa seperti kekuatannya kita ada, pertama itu dari staf RW, kedua itu dari Karang Taruna, ketiganya itu kita punya dari madrasah juga DKM. Yang mana itu bersatu dengan warga masyarakat. Semua program yang ada di RW 02 itu bukan khusus untuk satu golongan atau lembaga, tapi kita dalam pelaksanaannya bersatu. Jadi Gitu. sewang-sewangan. Ya, gitu, tidak oh ini mah program agama, oh ini mah program sosial, oh ini program budaya, tidak. Semua program yang ada di RW 02 dijalankannya kita dengan bersama. Itu di kita. Siap. Kalau di negeri Konoha kan lain lagi itu mah. Silih asah, silih asuh. Sudah asih lah. Sudah asah, silih asih, silih asuh. Bukan kan asihnya udah tua. Justru di kita mah bedanya dengan terus terang bedanya dengan RW lain gitu. Bang Boy ini dari tadi membedakan dengan RW lain saya. Justru kita mah jadi bahan perbandingan di mana kekurangan kita, kalau di RW lain misalkan ada kelebihannya kita belajar dari sana. Bisa nggak diterapkan di kita gitu. Tapi jangan terlalu bangga dengan kesuksesan. Dikarenakan Allah itu menguji manusia itu pertama dari kesusahan, ada juga dari kesuksesan. Ya. Kita lulus diuji dengan kesusahan, tapi belum tentu lulus diuji dengan kesuksesan. Tapi ya Pak. Sebenarnya hidup ini Maaf ya Kang. hidup ini perlu ujian. Dikarenakan tadi menyinggung studi banding dengan RW yang lain. Kita jangan terlalu merasa bangga. Dikarenakan kebanggaan itu bisa menimbulkan kesombongan. Betul ya Ustaz? Bagi saya mah yakin gini, setiap ada misalkan ujian, nggak mungkin lah Tuhan misalkan nguji kita di bisa lebih dari menyelesaikan. kemampuan kita gitu. Itu mah yakin. Kalau misalkan saya mah justru sadar gini,
kita di RW 2 misalkan kalau ada di bawah pasti suatu waktu ada di atas gitu. Dengan aja. syarat kita ada Mauan. Wih, chemistry-nya sudah dapat. Mantap, mantap. Manifestasi pada kata-kata hidup ini terus berjalan karena ada kemauan. Iya. Itu. Chemistry-nya sudah Berarti dapat. Aduh. apabila dikaitkan seperti itu memang sebenarnya pas karnaval juga semuanya juga bagus ya kan. Iya, Bagus semuanya. Hanya juga. saja mungkin kita lebih Iya, ada. diridhoi ada. oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala untuk jadi juara satu itu poinnya tuh. Ya kan? Iya. Karena ya kan kemarin penilaiannya mungkin secara manusiawi ya, Iya. tapi mungkin ada hal-hal yang memang perlu dihargai ya Pak, proses yang panjang tadi Iya. akan mulai dari perencanaan pendekatan lalu kemudian menciptakan sebuah kebersamaan. Itu sesuatu yang saya kira perlu diteladani lah, dan semoga saja mungkin kami ini nih sebagai penerus Ya iya. bisa terus berpegang teguh pada hal-hal tersebut. Jadi untuk kepengurusan kita jangan melihat itu penghargaannya. Kalau dibanding perhargaan dengan kinerja kita itu nggak seberapa. Kalau kita pengennya piala, pengennya penghargaan, udah aja beli. Betul. Harganya cuma berapa. Tapi proses kita untuk mencapai penghargaan itu lebih sulit. Lebih sulit. Lebih dari Nah, hasil. iya, lebih dari hasil. Maka jangan kita lihat cuman piagamnya, cuman penghargaannya, hadiahnya, tapi prosesnya kita untuk mencapai kesuksesan itu seperti apa. Gitu. Perjalanan dan Panjang soalnya ya. perjalanan dan Perjalanan yang perjuangannya panjang. itu gimana gitu. Makanya tadi ada keluh juga ada kesah. Di balik keluh itu udah kesah, capek, pusing, Segala segala rasa itu. Komplikasi lah, banyak komplikasi. Kurva IGD mana ya Pak? Bahkan kan saya juga sampai dirawat. Dengerin berarti ya Pak? Ya, tapi kita dengan syarat kita niatkan ibadah aja. Niat ikhlas ibadah untuk mewujudkan mengurus wilayah RW 02. Semoga untuk kedepannya itu lebih maju, lebih sukses, lebih lancar. Amin, amin, amin. Nah, pada intinya jangan lepas kita itu musyawarah kerjasama, karena tidak ada satu permasalahan yang tidak diselesaikan dengan musyawarah. Itu kata-kata, banyak kata-kata mutiara ya. Kata Mutiara. Banyak yang didapat hari ini ya. Manajemennya tinggi itu Pak. Ada Kalau di kita Jepang mah itu manajemen tinggi namanya. apa? Tapi kalau kamu Boeing banyak apa ya? Jadi apa ya? gini. Kalau di kita mah Di kita mah. musyawarah itu merupakan apa? Suatu pemecahannya kan digembor-gembor selalu melalui musyawarah. Tapi kan banyak yang bilang selalu apa harus dimusyawarah. Tapi hasilnya ya dilihat-lihat gitu. Banyak yang berhasil dari musyawarah itu sampai beberapa kali tetap ada mentok. Tapi alhamdulillah di kita mah enggak gitu. Jadi jangan salah arti Kang. Seharusnya musyawarah itu untuk menghasilkan mufakat. Jangan membawa mufakat untuk menghasilkan musyawarah. Nah itu. Kebanyakan yang gagal dari kepengurusan itu seperti itu. Jadi sebelum musyawarah itu udah menghasilkan mufakat. Jadi bukan membawa musyawarah untuk mufakat, tapi membawa mufakat untuk musyawarah. Jadi kesannya itu bukan musyawarah tapi Iya. pengumuman. Kembalinya ke Jangan pengumuman. informasi. Benar itu. Itu kebanyakan seperti itu. Karena itu Pak Mas. Kebanyakan kita merasa sebagai kita orang yang terpercaya, orang yang nomor satu sebagai pengurus. Jadi itu merasa kita yang berkuasa. Maka janganlah seperti itu. Tetap walaupun kita sebagai kepengurusan, sebagai pemimpin, tetap modal utama itu semua program itu didasari dengan musyawarah. Karena di balik keunggulan tadi pasti ada kekurangan. Di dalam musyawarah itu pasti ada saran pandang yang lebih bagus. Semua juga masukan itu bagus, tapi ada yang lebih bagus. Ya itu. Kalau kata Habib Jafar sebenarnya diskusi itu kita bukan menentukan siapa salah tapi benar, Ya. tapi menentukan mana yang benar dan mana yang lebih benar. Iya. Betul, itu. Jadi yang diambilnya itu yang lebihnya, Yang gitu. lebihnya, iya. Yang istimewanya. Emang semuanya juga bagus, saran pandangnya semua juga bagus untuk memajukan warga atau kepengurusan. Tapi ada yang lebih bagus. Yang kalau yang benar, yang bagus digabungkan semua maka jadi istimewa. Istimewa. Iya.
Kan semuanya udah bagus ya, udah benar, udah bagus. Terus kita dimusyawarahkan, terus disatukan, maka itu jadi lebih kuat. Seperti apa? Seperti itu ilmunya ilmu sapu lidi. Kalau satu nggak mungkin ada kekuatan, tapi kalau kita diikat jadi kuat. Wis. Sapu lidi. Sapu lidi. Anda mau jadi sapu lidi? Tapi konsep sapu lidinya yang bisa diikat Ya, juga. Nah, Bukan berarti kita harus jadi apalagi sapu lidi itu tugas fungsinya tidak Membersihkan. cuma di tempat-tempat yang suci, yang bersih, tapi dia itu berani turun ke tempat-tempat Kotor. yang kotor. Itulah hebatnya sapu lidi. Kenapa Membersihkan. kita harus kalah dengan sapu lidi? Hiduplah seperti Di sapu sapu lidi. lidi. Berani. Nanti di tampil judulnya hiduplah seperti sapu lidi. Tapi memang Pak, terkadang yang baik itu belum tentu benar, yang benar Ya. itu belum tentu baik. Tapi tentu ketika kebaikan, kebenaran, bahkan ditambah dengan keindahan, itu bisa menimbulkan kebijaksanaan. Makanya prinsip Bapak ini sebagai kepengurusan, terutama di RW 02, Bapak itu sebagai pengurus itu kita jangan mencari masalah. Tapi kita sebagai pengurus itu harus bisa mencari jalan keluar dari masalah. Itu Ya Pak, Mencari solusi. 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 Kadang-kadang kalau jadi pengurus itu cuman mencari masalah, nggak akan ada kebersamaan. Tapi kalau kita itu tugas sebagai pengurus itu harus bisa mencari jalan keluar dari masalah. Widih. Solusinya gimana ini dari permasalahannya? Jangan yang dilihat ini permasalahannya terus dilihat. Tapi yang harus kita pikirkan jalan keluar dari masalah ini harus gimana. Itulah tugas fungsinya sebagai pengurus. Jadi intinya gini, kita jangan cari masalah, tapi kita jangan lari dari masalah. Nah, jadi masalah itu harus diselesaikan satu-satu dulu. Iya, Kalau orang yang mencari masalah udah dapat masalah lari itu pengecut kan? iya. Kalau tidak ada jalan keluar, berarti solusinya adalah jalan-jalan keluar. Ya, itu. Iyalah. Ya lah. jadi di pinggir jurang Pak. Iya loh. Bagus itu. Berarti memang motivasinya tadi disebut bahwa dari semangat kepahlawanan. Iya. Nah, ini nih yang mungkin agak sulit ya. Menjaga semangat kepahlawanan itu harus seperti apa, Pak? Yang dilakukan? Apakah kita harus gimana gitu, Pak? Dasar utama menjaga kesemangatan itu tetap aja yang pertamanya itu harus niat ikhlas dengan betul-betul ikhlas ya. Dikarenakan kalau kita tidak niat ikhlas karena Allah, kita itu ada unsur, ada ingin dipuji, ingin disanjung, ingin ada yang memberi gaji, pasti itu nggak akan langgeng itu sifat kepahlawanannya. Kalau kita betul-betul mengurus kepemimpinan ini, kepemerintahan ini, warga masyarakat ini, itu harus betul-betul niatnya ikhlas karena Allah dulu. Walaupun kita nggak ada yang ngasih gaji, tapi tetap kita diniatan menjadi ibadah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita punya balasan dari Allah. Waduh. Jadi orientasi akhirnya harus tetap karena Allah. Karena Iya, Allah. harus ikhlas. Karena kata Pak Ustadz itu innamal amalu binniyat. Nah, itu segala sesuatu. Segala sesuatu itu harus didasari dengan niat. Niat. Niatnya seperti apa? Ya niat kita niat karena Allah. Gitu. Jangan ada efek niat-niat yang lain, jangan ketumpangin niat-niat yang lain gitu. Jangan Kenapa? dipegang. Kadang-kadang gini, kepemimpinan yang di atas, kenapa banyak yang mau, banyak yang nyalonin, banyak yang berani mengorbankan harta? Dikarenakan dia itu sebelum menjadinya juga udah punya rencana. Udah punya rencana. Rencananya apa? Dia ada rencananya pingin menambah ekonomi, pingin sukses, pingin punya harga diri, jabatan, pingin dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tapi kalau kepemimpinan yang dibawa, nggak mungkinlah seperti itu. Karena sebelum apa-apanya juga udah berkorban terus-terusan gitu. Jangan sampai gini kepemimpinan. Kalau mau jadi pemimpin, awalnya itu berdekatan dengan warga. Tapi sudah jadi pemimpin, dia itu menjauh dari warga. Tapi itu yang banyak terjadi. Makanya kita itu harus betul-betul niat karena Allah. Kalau dia niatkan karena Allah itu, dari awalnya kita itu mendekati warga,
sudah sukses juga harus lebih dekat dengan warga. Ya, harusnya seperti itu Iya, ya Pak ya. karena kan kita bisa maju mundurnya kita, sukses dan gagalnya kita itu tergantung Dari kita. warga masyarakat juga gitu. Pimpinan tertinggi. Iya. Kan kita itu cuma mewakili kan? Cuma mewakili. Tetap atasan kita itu warga masyarakat. Bukan presiden atasan kita itu. Karena kan presiden juga wakil masyarakat. Berarti kita itu sebagai bawahan. Sebagai bawahan. Gitu. Secara tidak langsung kita mah Wakil. pelayan Ya. masyarakat. Makanya tapi dengan itu banyak yang salah kaprah. Kenapa kita sebagai pelayan harusnya melayani, tapi kenapa mau seterusnya dilayani gitu. Kebalik jadi. Kebalik gitu. Tugas fungsinya kebalik gitu. Berarti ini mah harus dengan kesadaran. Iya. Maksudnya apa? Karena kalau tidak sadar mah ya seperti itu. Iya, kalau tidak sadar pingsan. Enggak, maksudnya enggak seperti itu. Kebanyakan pemimpin-pemimpin itu yang menjalankannya dengan kurang kesadaran. Kalau pemimpinnya yang sadar, pasti menjalankannya dengan pikiran-pikiran yang normal, yang sehat, Jernih. dengan jernih, pikiran yang jernih, hati yang bersih, Tenang. niatannya tenang karena Allah. Kenapa kita banyak kita melihat kepemimpinan keluar dari jalur, dikarenakan dia itu menjalankan kepemimpinannya di luar kesadaran. Seperti tadi itu orang yang lagi ngimpi itu Pingsan. lagi pingsan gitu. Kalau kita ini lagi menjalankan di setengah sadar itu. Setengah sadar. Nah ini Dari luar lah gitu. Itu salah salah satu kepengurusan di RW 2 itu cara berjalannya itu tidak terlalu serius, tapi selalu ada bercanda-bercanda di balik riungan itu tuh gitu. Walaupun sok seserian tapi hasilnya gitu lah. Di RW 2 teh tanggul. Jadi bagus kan? Bagus. Itu sebetulnya obat. Ajun itu obat. Obat untuk menghilangkan kejenuhan. Dikarenakan kita kalau terlalu fokus dengan kepemimpinan, kita itu jenuh. Jenuh. Makanya untuk mengurangi kejenuhan itu kita diadakan candaan-candaan gitu, canda-canda. Karena kan kepengurusan RW 02 itu kalau ada masanya serius, ada masanya bercanda, enggak selamanya bercanda, enggak selamanya serius. Kalau selamanya bercanda mungkin kita ikutan ke Bodoh. kebodohan itu. Ya pelawak itu. Pelawak. Tapi kalau selamanya kita serius, cepat tua ada nih. Pasti Cepat Pak. tua. Jenuh. Makanya ada masa-masanya gitu. Jangan kita itu harus kita seperti listrik kan. Listrik juga enggak semua setrum kan, tapi ada masa, ada setrumnya juga. Kalau masa dan setrum itu disatukan, maka jadilah terang menerang seperti lagi. Lagi Pak. lagi Masuk. Itu kehidupan kita sebagai manusia, sebagai pemimpin harusnya seperti itu. Jangan terlalu fokus ke tujuan kita. Emang kita punya tujuan, tapi dijalaninya dengan tenang, dijalannya dengan santai, jangan tergesa-gesa. Karena itu perbuatan yang tergesa-gesa itu perbuatan setan ya Ustaz. Kenapa saya selalu mematahi Ustaz? Hari ini saya sedang jadi host. Justru itu Pak, kenapa saya menjadikan Pak Jujun sebagai host tuh karena agak dilandasi soal. Karena berbahaya. Gitu. Aman. Pergi ada Mang Boy. Karena itu kita itu semua manusia itu di dalam kehidupan semuanya itu nggak ada yang bisa. Semua itu belajar. Itulah niat kita sebagai pengurus. Sebagai pemimpin itu dengan niat tadi pertama niatnya karena Allah, yang keduanya niat belajar. Jangan menyerah sebelum bertindak ya, jangan menyerah sebelum bertindak. Oh kita mah gak akan mampu, tapi kita itu belum melaksanakan. Tapi kalau kita punya dasar niat karena Allah, juga niatnya belajar, maka bakal timbullah semangat kepahlawanan itu tadi. Iya. Oh. Rasa nasionalisme jadi tinggi gitu. Rasa nasionalisme jadi tinggi. Oh, nasionalisme. Iya. Itulah isi-isinya itu ke pemerintahan RW 02 seperti itu. Masih lelah Pak jadi pemimpin. Enggak. Ya bisa lelah. Kalau kita itu tidak didasari dengan niatnya ikhlas karena Allah pasti lelah. Tapi kalau kita dijalaninya niatnya ikhlas karena Allah, sejak ibadah,
Makanya kita jangan menganggap ini bukannya ibadah. Ibadah itu luas kan? Ya. Ibadah itu luas. Bukan sholat puasa aja juga kan? Semua perbuatan-perbuatan yang baik itu niatnya ibadah aja. Tapi kalau kita tidak punya niat karena Allah, tidak punya niat ibadah, pasti lelah, capek, pusing, keluh kesahnya banyak pasti. Banyak mengeluh berarti ya. Banyak mengeluh. Berarti lebih baik dijalani dan disyukuri saja. Iya, seperti gitu itu ya. Iya, mengeluh kita mah nggak di depan masyarakat sebenarnya pengurus mah. Di mana tapi? Kalau udah di urusannya di rumah gitu ngeluh, "Duh, saya teh capek terus ngurusin dia." Tapi kan enggak, di depan masyarakat mah pura-pura kita kuat aja. Itulah. Itu karena prinsipnya tadi dengan keikhlasan. Iya, akhirnya itu. mengeluh pun ya Kita juga nggak bisa lari sebenarnya dari keluhan itu. Kita juga pernah merasa capek, dah kita teh manusia. Ya makanya gini kan, harusnya diniatkan ikhlas karena Allah, niat ibadah. Dikarenakan kita sadar bahwa kita itu hidup di dunia. Kalau hidup di dunia itu pasti ada susah, ada senang, ada suka, ada duka. Makanya itu kita sadar bahkan kita itu hidupnya di dunia, bukannya di akhirat. Kalau kita nggak mau susah, nggak mau pusing, janganlah hidup di dunia, harus di akhirat aja. Karena dunia itu bukan tempat ketenangan. Coba tanya aja sama Pak Ustadz, dunia itu bukan tempat ketenangan itu. Kalau kita pengen ketenangan, ya nanti aja di akhirat. Belum tentu di akhirat tenang ya. Kenapa saya berbicara di akhirat tenang? Belum ada yang mati pulang lagi. Bisa. Belum ada. Oh kalau gini ya, saya mati mau coba-coba di akhirat tenang enggak? Kalau enggak tenang pulang lagi. Berarti dia itu udah tenang. Makanya orang tua dulu gitu banyak yang mendoakan semoga ya tenang di alam kuburnya itu. Enggak ada kan yang mendoakan semoga tersiksa dalam kubur, enggak. Berarti di alam kubur itu masa tenang gitu. Akhirat itu masa-masa tenang. Dikarenakan alam panjang poe panjang, alam padang poe panjang. Alam padang poe panjang. Namun alam padang poe panjang itu istilah bahasa Sunda. Alam padang teh alam anu lega. Alam padang teh poe anu panjang, poe anu tungtungna. Gitu. Daya beurang daya peuting. Panjang waktuna gitu. Betul Pak Ustaz? betul. Iya. Karena kalau bahasa Arabnya abadan itu. Abadan Selamanya. abada ya. Abadi. Abadi. Berarti di samping keikhlasan berarti tricky ya, tadi disebutkan bahwa kita harus melakukan pendekatan, kerjasama dan lain sebagainya. Itu untuk di sisi Bapak sendiri itu sebenarnya dengan menjadi ketua rukun warga itu ada sesuatu benefit yang didapatkan secara pribadi tidak Pak sebetulnya? Apa benefit itu? Keuntungan. Kalau keuntungan, kalau kita jadi pengurus untuk mencari keuntungan emang nggak ada. Kalau kita diteropongnya dengan duniawi, emang jadi kepengurusan itu nggak ada keuntungannya. Noya jebol. Nggak ada keuntungan. Bahkan bukannya keuntungan. Jadi biasanya ada juru tomok. Setiap ada acara pasti juru tomok. Gitu. Tapi kita jangan melihat keuntungannya. Gitu. Kita sadar bahwa kita memanfaatkan kesempatan kita. Kita masih diberi umur oleh Allah, maka kita kesempatan kita untuk berbuat baik untuk orang lain. Dikarenakan manusia yang baik itu ya, bukan yang banyak amalnya, tapi manusia yang baik itu yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Nah, itu. Dikarenakan gini ada nih, sholat kita, puasa kita, zakat kita, belum tentu kita itu diterima oleh Allah. Dikarenakan kenapa? Keikhlasan kita itu susah. Karena ikhlas itu bukan kerjaan lisan, kerjaan hati. Itu. Tapi siapa tahu kita dengan berbakti untuk daerah kita, siapa tahu itulah yang kita jadi ibadah itu. Bisa jadi ibadah kita diterima itu dari jalan itu. Iya, ya, seperti itu. Motivasi. Kalau kita mengambil keuntungan, nggak ada keuntungan sebetulnya. Nggak Justru ada itu keuntungan. mungkin Pak, makanya dulu tuh saya menyaksikan sebuah fenomena yang cukup tragis karena di tengah
masyarakat itu tuh jadi ketua RT, ketua RW itu Susahnya. susah Nah, gitu. susah. Apakah kita berada dalam kondisi Kenapa seperti susah? ini? Dikarenakan kebanyakan orang itu yang ditinjaunya, yang dikejarnya itu keuntungan. Tapi kalau kitanya diniatkan sejak ibadah, niat karena Allah, ya tugas kita itu di muka bumi itu sebagai khalifah kan, Ya. sebagai pemimpin. Kenapa tidak? Gitu. Kenapa tidak betul? Kenapa tidak? Semua manusia yang diciptakan Allah, yang dilahirkan ke dunia itu sebagai khalifah. Kenapa kita dijadikan khalifah oleh manusia? Kenapa nggak mau? Dikarenakan ada maksud-maksud tertentu. Apa maksud tertentunya? Dia mengejar keuntungan-keuntungan duniawi. Berarti secara tidak langsung sebenarnya menjadi ketua RW itu bukan tugas dari masyarakat. Iya, tapi tugas. dari Iya. pencipta ya Pak. Iya, tugasnya dari pencipta kita, dari khalifah. Sebagai khalifah. Nggak Pak. Maaf ya Pak Ustadz, saya ini lebih mengejar keagamaan. Sebetulnya ini harusnya tugas Ustadz. Cukup menarik. Menarik. Kalau justru itu Pak. Dikarenakan saya ini bukan mantan Ustadz. Oh ada mantan ustaz. Takutnya jadi mantan Ustadz. Kalau mantan preman emang bagus. Tapi kalau mantan Ustadz bahaya. Agak bingung saya. Kalau mantan preman berarti jadi insaf, Iya. ya, jadi soleh. Tapi kalau mantan Ustadz, Oh kesana Pak. iya, jadi salah itu. Jadi negatif belum? Konotasinya negatif ya. Justru itu Pak. Jadi kami mungkin daripada jajaran kawan Taruna pun mencari perspektif sudut pandang. Ya. Bagaimana kita melihat dan mencari nilai-nilai daripada para pemimpin kita sebelumnya, sebelum kita kemudian terjun langsung nanti selepas dewasa, yang itu pun entah akan atau tidak tahu ya Pak. Tapi tentu kita harus punya dulu nih pegangan-pegangan yang harus kita percayai agar kemudian kita bisa dan mau untuk menjadi pada posisi itu. Seperti tadi, ya nggak akan mau yang jadi ketua keluarga ya. Karena apa? Karena kalau tidak didasari oleh semangat kepahlawanan, oleh keikhlasan. Iya. Nah justru apa ketika kita tidak mengobrolkan hal ini, mana mungkin kita bisa menemukannya seperti itu. Ya, semoga dengan obrolan-obrolan kita malam ini jadi motivasi untuk para pemuda ya, para pemuda-pemudi yang akan menjadi penerus pemimpin-pemimpin yang akan datang gitu. Kenapa di RW 2 itu semua kegiatan diutamakan garda terdepan itu Karang Taruna. Ya seperti tadi yang pernah tadi diulas, tujuan utamanya kita untuk mendidik Karang Taruna kita, generasi muda kita agar tahun yang akan datang untuk kedepannya bisa menjadi dewasa di dalam kepemimpinannya. Kita sebagai orang tua, bukannya kita udah merasa benar, tapi kita sebagai orang tua yang sedikitnya udah banyak pengalaman, keluh kesahnya dari dulu. Kalau istilah orang Sunda mah udah banyak makan garam gitu ya, udah banyak makan garam katanya. Kita itu sebagai pemandu, dikarenakan Karang Taruna, masa-masa Karang Taruna itu masa-masa pemuda itu masa-masa yang lagi ambisi. Masa transisi. Transisi itu. Semua pikirannya lagi sehat, tenaganya lagi kuat. Ini kemauannya lagi, wah hebatnya. Menggebu. Tapi yang ditakutkannya, yang masa-masa muda itu belum punya pegangan. Kalau istilah kendaraan itu belum punya rem. Semua keinginan pengen terlaksana, pingin secara instan. Padahal keberhasilan itu tidak diraih dengan instan, memerlukan proses. Nah, maka tugas kita sebagai orang tua membimbing, membina. Takutnya terlalu tinggi, ya kita dikasih dia saran. Kalau terlalu monoton, kita dikasihlah kesemangatan. Diangkat, Itulah tugas didorong. sebagai orang tua. Itu mendidik pemuda-pemudi, remaja atau Karang Taruna itu mendidik kedewasaannya. Dikarenakan kedewasaan itu tidak muncul secara tiba-tiba karena ini, tapi memerlukan proses. Kata Kang Dani tadi, ilmu yang paling berharga itu dari pengalaman. Itu justru Pak. Tua itu kepastian, tapi dewasa itu pilihan. Ya. Dan dewasa itu mungkin Ya kadang kan kesempatan ya. juga dewasa itu tidak diukur dengan umur, dengan Iya, usia. Lihat aja Kang Moing.
usia ini udah serentak gini tapi belum dewasa. Ini dari Mang Boing nih. Saya. Justru kita mah belajar dari pengalaman, jadi kekurangan kelebihan. Oh, kalau gini tuh bagus. Kita mah jadi dibikin pelajaran buat kedepannya. Oh, yang gini tuh ningan mentok, salah istilahnya ya, kasarnya masalah. Oh, nggak perlu dijalanin. Kita cari pikiran kita gimana cara lainnya gitu, kita cari gitu. Jadi nggak monoton di kita aja, kita juga belajar dari orang lain. Di orang lain misalkan banyak kekurangan, banyak problema, tapi kita ambil sisi baiknya. Misalkan oh di sini mah gini, bisa nggak diterapin di kita gitu. Tapi yang paling takutkannya gini Kang Dani, kita sebagai kepengurusannya, janganlah kepengurusan yang di atas, kita aja yang di wilayah KRW-an. Kita itu tantangan yang paling lebih berat sebetulnya kalau kita itu dipandang oleh RW-RW yang lain kita sukses. Lebih berat sebetulnya. Iya. Kenapa lebih berat? Karena kita harus bisa mempertahankan Image. kesuksesan ini, harus bisa mempertahankan. Apakah lebih bagusnya bukan dipertahankan tapi lebih ditingkatkan. Lebih tingkat. Maka lebih tinggi pohon menjulang, maka tantangannya juga lebih besar gitu. Besar anginnya, Pak. Ya, anginnya. Apalagi kalau kita itu pohon yang udah tinggi itu jatuhnya lebih parah. Gitu, lebih parah. Bisa sakit, Pak. Iya, lebih sakit. Udah jatuh tertimpa pohon. Tangga lagi itu. Makanya begitu jatuhnya juga bukan cuma pingsan, mati. Bisa jadi, Pak. Kalau saya ketawa ya. Pokoknya saya berpikir, Pak. Jadi lebih berat mempertahankan dan meningkatkan sukses itu daripada kita mengejar, memproses untuk meraih kesuksesan itu. Makanya kenapa kalau kita mengaca dari para sahabat ya, Umar bin Khattab, kalau nggak salah itu, dia itu dijadikan sebagai khalifah, bukannya dia bersyukur, tapi dia itu malah nangis. Ya, karena dia tanggung jawab. Kenapa nangis dia itu? Dikarenakan itu untuk dia itu bukan anugerah, tapi musibah. Karena dia itu dikasih jabatan itu ditambah beban. Iya, ditambah beban kan? Iya. Bukannya ditambah jabatan itu bukan ditambah penghasilan, tapi ditambah beban tanggung jawab. Karena kita akan dipertanggungan jawab nanti di akhirat. Di dunianya udah dipertanggungjawabkan, juga di akhiratnya juga. Maka pantas. Mungkin tadi Kang Dani seperti itu. Ada juga yang tadi itu kenapa di kita kalau dijadikan pemimpin itu jadi RT, jadi RW, semua itu pada nggak mau. Mungkin dia itu dia meniru khalifah. Kenapa aja udah bagus mungkin warga di kita. Kenapa? Orang yang berilmu itu kalau dikasih jabatan pasti nggak mau. Karena musibah, Pak. Karena musibah. Mungkin ke sana kita jangan seudahnya, jangan seudon. Jangan berpikir karena nggak ada gajinya. Iya. Mungkin tapi dia mungkin itu nomor satu ya. Nomor satu gak ada gajinya. Tapi kan itu kan dari segi beratnya nih kan. Jadi mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Boing atau Bapak Wahyu bahwa tadi kan soal beratnya. Nah, mungkin di balik kesusahan berat di kepengurusan itu pasti ada manfaat dan kebaikannya. Yang dirasakan manfaatnya itu agar kita sebagai Karang Taruna atau generasi muda itu walaupun tidak ada benefitnya tapi mau terjun untuk melanjutkan perjuangan pengurus ini gitu. Jadi manfaat yang dirasakan itu gimana? Manfaatnya ya bagi kita ya, bagi masyarakat gitu. Udah misalkan kelihatan ada peningkatan tiap tahun, misalkan udah. Jadi justru itu makanya kita itu kerjasama yang itu antara tokoh, masyarakat, terus mengedepankan Karang Taruna itu merupakan bahan sebenarnya. Bahan supaya anggota Karang Taruna yang terlibat ikut aktif di kepengurusan itu, dia itu punya dasar. Oh jadi pemimpin ini teh merasakan gini. Soalnya dari senior kita juga nggak misalkan nggak mengharapkan finansial, tapi kita itu untuk menjaga image kita sukses itu gimana. Jadi ada pelajaran dari senior-senior kita, misalnya dari pengurus, itu merupakan dasar yang itu. Jadi banyak pelajaran yang dapat diambil. Jadi kenapa
kata Pak RW Kang Wahyu tadi. Bilangnya gini, kita kedepankan Karang Taruna itu sebab apa? Kita itu bikin, kalau modal mah bikin modal buat pemimpin yang ke depan. Membentuk regenerasi lah. Jadi sedikit-sedikit jangan cek Pak Wahyu teh mah, da emung di jen RW teh da eueuh duitan, di jen pengurus RT teh da eueuh gajian. Tah kita mah kedepannya mudah-mudahan generasi muda kita itu yang kelak jadi pemimpin nggak berpikiran ke sana. Jadi ikhlas kita sebagai pemimpin ya, atuh kirang bara jadi pemimpin di kota, misalnya jadi wali kota, atuh di RT heula sugan, sukses di RT meureunnan. Ya, sudah anak jadi kalau Dah gitu. Kesimpulannya gini ya jujurnya. Emang jadi pemimpin itu ada sisi baiknya juga, Sisi ada keluh buruknya kesahnya, juga ada keistimewaannya gitu ya. Kenapa keistimewaan? Kembali kepada niat kita. Kalau kita niatnya ibadah, dengan ibadah itu kita menjadi sebagai pemimpin, otomatis kita akan menjalin silaturahmi itu lebih luas. Iya. Nah, dikarenakan kita sebelumnya jadi pemimpin, kan kita itu jarang bergaul, jarang berkomunikasi, fokus untuk kepentingan keluarga dan pribadi. Tapi kalau kita udah menjadi pemimpin, keuntungannya sebagai pemimpin itu kita itu menjadi banyak teman, banyak saudara, terus-terusan menyambung silaturahmi. Jadi keistimewaan dari kepemimpinan itu emang banyaknya kita teman, banyak silaturahmi. Juga banyak masukan-masukan untuk kita, untuk kemajuan kita, untuk diri pribadi atau untuk wilayah kita. Oh ternyata kita itu banyak teman gitu. Pantesan kata Rasul itu, kalau orang yang menyambung silaturahmi itu akan dipanjangkan umurnya, juga dijembatkan rezekinya. Maka itulah keistimewaannya sebagai kepengurusan. Itu salah satu. Jadi jangan kita melihat keuntungan dari duniawinya. Karena yang kalau kita mengejar ukhrawi, mengejar akhirat, pasti dunia itu pasti ikuti. Kan gitu kan? Kata Ustaz juga kan? Ya, itu. Keistimewaannya kita bisa mempererat tali silaturahmi. Lebih banyak kita itu teman, lebih banyak kita itu saudara, maka lebih jembarlah rezeki kita, lebih diperpanjangkanlah usia kita oleh Allah. Nah. Jadi walaupun di dunia tidak punya benefit, tapi nanti benefitnya di akhirat. Iya. Gitu. Jadi semangatlah untuk Karang Taruna, jangan mengeluh, yuk sama-sama gitu. Benefitnya akhirat gitu loh. Akhirat yang kita kejar. Tapi tadi ada yang sangat menarik Pak, bahwasanya ternyata orang yang berilmu itu sulit menjadi pemimpin. Ya. Karena dia tahu gitu bahwasanya ternyata menjadi pemimpin itu bukan menambah nilai daripada kehidupan di dunia gitu, tapi malah menambah beban daripada kehidupan dunia. Dan itu pun memang banyak terjadi Pak, khususnya di organisasi kita Karang Taruna pun banyak orang-orang yang sifatnya berpendidikan tinggi, sekolah, kuliah dan lain sebagainya, tapi seakan-akan enggak untuk aktif di Karang Taruna. Tapi itu jangan kita terlalu berprinsip ke orang yang berilmu nggak mau jadi pemimpin. Ya kadang-kadang kita itu tidak menyadari tugas kita dilahirkan ke dunia itu sebagai apa. Kadang-kadang kita itu sebagai pemimpin kadang-kadang tidak tahu tugas dan fungsi. Kita juga dilahirkan oleh Allah ke dunia ini sebagai apa? Sebagai khalifah. Siapa yang memberikan ilmu untuk jadi manusia, untuk jadi khalifah? Allah lah yang ngasih ilmunya. Kalau kita sadar kita dilahirkan ke dunia ini untuk menjadi pemimpin, maka kita udah ada kesempatan ditakdirkan oleh Allah jadi pemimpin, ya kita terima dengan keikhlasan, diniatan dengan ibadah. Karena yang tadi itu, kenapa banyak yang ilmunya tinggi, sekolahnya udah tinggi-tinggi, tapi kenapa dibutuhkan untuk jadi pemimpin di wilayah, kenapa susah? Karena yang pertama itu dia belum sadar tugas fungsinya, dilahirkan ke dunia itu dia itu sebagai apa. Inti berarti ya Pak. Ya. Yang keduanya, jadi dia itu terlalu kece, tahu kece, terlalu lama. Jadi itu udah menyerah sebelum bertindak. Harusnya coba dulu. Udah dicoba, baru kalau udah beberapa kali dicoba, tapi belum jadi, belum sukses. Kan kita
harus kita mengaca sebagai ada yang pembuat pekakas ya. Ya. Apa yang namanya itu Kang? Pembuat pekakas itu kalau semacam empu ya, semacam empu. Itu dari nol, dari besi mentah, terus kita dibakar, terus kita ditempa, dibakar lagi, tempa lagi, terus diukir, Dibentuk. terus disepuh, itulah barulah terbentuk pekakas yang hebat. Benar. Makanya prosesnya juga panjang. Jangan, nggak mungkin kita menjadi pemimpin itu begitu jadi pemimpin kita langsung sukses. Maka tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus berproses. Proseslah yang paling susah. Makanya dengan doa juga Rabbana artinya di dunia hasanah. Di dunia heula. Kakak kejar na akhirat. Syariat dikarenakan orang hidupnya di dunia, maka syariatna. Tanpa syariat baru orang hakikan gitu. Hasil belakangan. Udah gini, jangan seperti ini Kang Dani. Kita belum berusaha, pengen udah punya gaji. Kerjanya juga belum, gaji harus udah punya. Gak mungkin kan? Aneh itu mah. Iya, makanya kan yang paling utama, ya kita lihatkan dulu hasil kerja kita seperti apa. Hasil itu menyesuaikan dengan kerja kita. Gitu. Kadang usaha yang udah contohnya juga hasil mah kan bukan kita yang menentukan ya Pak. Iya. Ada hal lain yang lebih pantas untuk menentukan hasil. Gitu. Karena manusia itu hanya punya rencana. Iya. Usaha juga Iya. dan berdoa. Allah yang menentukan. Nah, itu. Ada ujungnya itu. Tapi jangan terlalu diutamakan. Kalau hakikat itu nomor terakhir ya. Kalau kita belum apa-apa udah Menyerahkan. udah menyerahkan kepada Allah, itulah keluarnya dari kita sebagai khalifah. Khalifah itu bukan 100% menggantungkan diri kepada Allah, tapi tetap aja diawali dengan syariat. Kalau istilah Pak Ustadz kan ada syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Nah, nantilah diperjelas oleh Pak Ustadz. Iya Pak. Siap. Ini rencana mengaji saya juga batal. Waktunya berapa sih? Ini siaran langsung sampai kapan ini? Sampai jam 12 malam. Ya seru aja sih Pak. Kan mencari perspektif Pak, sudut pandang. Justru terkadang kita berada di tengah-tengah pendidikan formal itu diberi pandangan. Tapi ini ada kekurangan. Ini ada kekurangan satu personil ini. Kenapa Ketua Karang Taruna nggak hadir ini? Boleh jawab Pak. Ketua Karang Taruna. Gimana ini kata? Lebih baiknya ini obrolan kita ini ada Ketua Karang Taruna, terus Ketua Posyandu RW 02 itu lebih bagus itu. Apalagi di sini ada Ketua Bendahara yang selalu menyupport, membantu untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah RW 2 itu emang hasil kerjasama semua lembaga yang ada di RW 02. Karena kan alhamdulillah kalau di RW 02 itu tidak menyerah sebelum bertindak. Ya tadi seperti yang awal tadi, setiap kita pengen punya acara, pengen punya program, dasaran dulu niatnya karena Allah sejak ibadah. Maka kalau niatnya karena Allah, maka timbullah semangat kemerdekaan, semangat 45 itulah. Terima kasih Pak. Mungkin untuk kedepannya lah mungkin nanti kita menghadirkan Bapak Ketua RW, Ketua Karang Taruna, Secara Posyandu dan sebagainya. Biar lebih komprehensif lah ya. Iya. Bersama-sama. Untuk kedepannya lah. Semuanya. Apalagi untuk misalnya kedepannya itu Pak RT yang harus dihadirkan. Iya. Dikarenakan kalau RT itu pemimpin yang secara langsung berhadapan dengan warga, yang punya warga itu RT, bukannya Pak RW. Kalau Ketua RW itu cuman membantu. Nah, cuman pembantu desa, ya, pembantu. Jadi Ketua RT lah yang punya warga masyarakat. Kalau RW itu cuman lembaga pembantu desa gitu. Semua keluh kesah, saran pandang itu masukan-masukan dari warga yang disampaikan ke RT dimasukkan ke RW yang dibawa ke pemerintahan desa. Makanya untuk kedepannya alangkah baiknya kalangan-kalangan tersebut itu dihadirkan. Ya Pak. Siapa? Untuk kedepannya karena kemarin juga kita sudah mengundang ketua pemuda ya, senior pemuda gitu kan, mungkin kedepannya nanti juga Bapak RT dan yang lainnya. Siap. Ada lagi? Yang ingin digali? Kalau saya mah masih ada.
Tapi melihat begitu sentralnya peran kepemimpinan Pak, maka menurut pandangan Bapak sudah di masa yang seperti ini nih kita, itu semestinya pemimpin itu berperan pentingnya ke dalam aspek-aspek apa saja di lingkungan masyarakat. Apakah memang kepemimpinan itu harus memiliki sebuah aturan yang ketat untuk masyarakat? Apakah mungkin pemimpin itu harus bertindak secara apa ya disebutnya, lebih hadir di tengah masyarakat atau seperti apa? Ya, emang tugas sebagai pemimpin seharusnya itu pemimpin itu garda terdepan. Setiap ada kekurangan atau ada kebaikan, keburukan, itu pemimpin itu sebetulnya harusnya di depan. Seperti kita mencontoh Kangjeng Nabi kan, Rasulullah itu dia itu sebagai panglima perang, dia itu berada di barisan terdepan. Bukannya kita sebagai pemimpin pengennya di belakang nyumput gitu, itu jelek kita sebagai pemimpin. Tapi di depan juga kita itu jangan pengen dipuji-puji, disanjung-sanjung, jangan seperti itu. Cuman pemimpin itu harus punya dasarnya gini, kita itu sadar sebagai pemimpin itu tugasnya harus mengayomi, melayani masyarakat. Jadi kita itu tugasnya mengayomi, melayani masyarakat. Jangan kita yang ingin diayomi, dilayani oleh masyarakat. Juga pemimpin itu harus punya ketegasan. Ada masanya pemimpin itu kesabaran, ada masanya mengayomi, ada masanya itu pemimpin itu harus bisa bertindak tegas. Dikarenakan kalau pemimpin itu pemarah, hasilnya seperti apa? Makanya jiwa pemimpin itu harus ada jiwa kesabaran, ada masanya kesabaran, ada juga mengayomi. Apa mengayomi? Menjalankan atau memberikan pelayanan untuk warga kita, diayomi. Selama itu pelayanannya baik menurut agama, menurut umum, maka kita jalani. Yang ketiganya, kita itu harus ada ketegasan. Kalau kita udah kita sabar, udah kita dikasih diayomi, tapi tetap aja warga masyarakat kita itu masih keras kepala, maka kita perlulah sebagai pemimpin itu bertindak tegas. Tegas dalam berarti dalam kebaikan, bukan tegas di dalam yaitu menuruti hawa nafsu. Siap. Ada lagi Pak? Jadi laukna herang, Cina benar. Ya, Itu lagi gua. Caina herang laukna benar. Ya itu oge lamun eta cai aya laukan. Sangat menarik obrolan kita sudah berapa ini Pak? panjang, tapi sebenarnya masih banyak yang digali ini sebenarnya. Bisa. Mungkin nanti Episode 2 episode 2 aja ya. Episode 2. Dikarenakan kalau terlalu malam gitu, kalau kita banyak bicara pasti itu bakal keluar yang lain-lain. Kalau istilah Kang Moing mah pasti ngawur kan. Yang lain-lain. Oke, baik Pak, terima kasih mungkin atas daging ya Pak. Daging sekali banyak tadi. Wagyu Nggak ada gaji. belum Pak. Daging dulu Pak. Ya kan yang diharapkan kita itu kalau udah ada daging pasti ada gajinya. Itu lemah katanya Pak, nggak baik konsumsi terlalu banyak. Tapi tentu Pak, terima kasih lah, karena sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Mungkin itu ini semua semoga bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kemudian di kemudian hari dapat menjadi pegangan pula bagi kami agar terjun ke tengah masyarakat itu memang sudah memiliki pegangan. Dan tentunya mungkin obrolan ini dapat saya simpulkan bahwa ternyata kita harus berusaha tanpa berorientasi pada tujuan yang sebenarnya, tapi bukan berarti tidak memiliki tujuan, melainkan kita harus menghargai proses-proses yang panjang itu sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha-usaha yang kita lakukan. Oke, jadi tentu alhamdulillah mungkin kita sudah panjang ngobrol, dan tentunya semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan yang telah menonton kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak makan dulu ini teh.